Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di mata pelajaran Desain Media Interaktif. Kali ini kita akan membahas tentang evaluasi produk multimedia interaktif. A. Pembuatan produk multimedia interaktif. Dalam membuat sebuah produk multimedia seperti film, media interaktif, maupun game harus melalui berbagai tahapan yang sudah ditentukan agar hasil yang diperoleh bisa optimal. Tahap-tahap perancangan dalam pembuatan produk multimedia interaktif bertujuan agar end user mengetahui dan memahami konsep multimedia yang diawali dari desain tombol, halaman, sampai dengan action script dan publish. Dengan gambaran tersebut, maka akan menjadi jelas letak dan fungsi pembuatan produk multimedia interaktif dalam proses produksinya. Berbagai bentuk pemanfaatan komputer yang digunakan untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar gerak atau video, dan animasi yang menggabungkan link dan tools yang sehingga end user dapat melakukan navigasi dan berinteraksi dengan aplikasi tersebut dan bisa dinyatakan sebagai bentuk multimedia interaktif. Setelah itu, 1. Proses perancangan multimedia. Nah, dalam hal ini, fungsi utama multimedia itu sendiri sebagai media penyampaian informasi dengan berbagai bentuk. Penyampaiannya seperti berbasis web interaktif, berbasis movie, dan berbasis CD interaktif. Salah satunya dalam bentuk proyek multimedia. Proyek multimedia identik dengan proyek yang melibatkan berbagai objek multimedia di dalamnya, seperti teks, image atau gambar, animasi, suara, video, dan interaktivitas. Nah, proyek multimedia itu akan menghasilkan informasi menggunakan berbagai cara dalam menyajikannya. A. Kriteria mengembangkan multimedia interaktif. Mayoritas proyek multimedia dikerjakan dalam beberapa tahap tertentu. Namun demikian terdapat faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu adanya tahap-tahap harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum memulai tahap yang lain. Bahkan terdapat tahap-tahap yang dapat dihilangkan atau dikombinasikan. Nah, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah mendefinisikan kebutuhan. Analisis sistem pada kebutuhan pemakai dan menentukan pemecahan masalah memerlukan multimedia. Jadi kita harus mendefinisikan dulu kebutuhan pemakai apa dan menentukan pemecahan masalahnya. Misalnya kebutuhan dalam pembelajaran, yaitu berarti kita membuat media pembelajaran. Yang kedua adalah studi kelayakan. Studi kelayakan digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan proyek sistem multimedia itu layak diteruskan atau tidak. 3. Analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem. Nah, sistem yang sudah ada ini sudah memenuhi kebutuhan minimal. 4. Merancang konsep. Merancang konsep dalam analisis sistem dan pemakai yang bekerja sama secara profesional seperti produser, sutradara, dan teknisi video yang terlibat, sehingga rancangan konsep ini menentukan keseluruhan pesan dan memeriksa urutan utama. Yang kelima adalah merancang isi. Pengembangan terlihat pada rancangan isi dengan menyiapkan spesifikasi aplikasi yang rinci. Nah, pada tahap inilah media itu dipilih. Dalam merancang isi, kita juga memerlukan media. 6. Menulis naskah.
Menulis naskah itu pada dialog atau semua elemen itu terinci dari urutan yang ditentukan. Jadi tidak sembarang menulis naskah. Jadi kita itu harus juga menelaah atau mengecek secara rinci urutan yang ditentukan. Jika naskah itu tidak rinci dan urut, maka kita juga susah dalam proses mengembangkan multimedia interaktif. Selanjutnya adalah 7, merancang grafik. Grafik yang dipilih mendukung media, latar belakang dan perlengkapan yang perlu digunakan dalam merancang media. Jadi kita harus merancang grafik dulu dalam mendukung media pembelajaran. Misalnya kita latar belakang dan perlengkapan yang perlu digunakan. Jadi kita juga harus menyiapkan background ataupun perlengkapan yang digunakan dalam merancang media pembelajaran. Selanjutnya adalah 8, memproduksi sistem. Pengembangan sistem produksi berbagai bagian yang menyatukan dengan sistem. Jadi ini tuh pentingnya adalah dalam memproduksi film. Jadi kita tidak hanya memproduksi tapi juga mengembangkannya. Selanjutnya adalah 9, melakukan tes pemakai. Analisis sistem terhadap end user dalam proses penggunaannya dan memberikan kesempatan bagi pemakai untuk mencoba dengan semua fitur. 10, menggunakan sistem. Jadi pemakai setelah melakukan tes, dia adalah menggunakan sistem. 11, memelihara sistem. Sistem berbasis komputer lain atau sistem multimedia itu harus dipelihara. Perbedaan utamanya adalah pemakai tidak dapat diharapkan untuk melakukan pemeliharaan. Memelihara sistem merupakan tugas dari spesialis dan profesional. B. Proses merancangan multimedia interaktif. Dalam pembuatan media, tentunya sebagai seorang pembuat multimedia harus mengetahui tahapan-tahapan yang diperlukan, sehingga pada saat proses pembuatan itu dimulai dapat berjalan dengan lancar dan tidak melewati satu tahapan apapun. Dengan tidak adanya kesalahan dalam alur proses pembuatannya, tentu pembuatan multimedia hanya memakan waktu yang cukup singkat. Sebelum memulai tahap demi tahap proses pembuatannya, proses ini dapat dimulai jika seorang pembuat sudah membentuk ide akan apa yang ingin dia buat. Ide ini bisa didapatkan dalam bentuk apa saja dan dalam waktu kapan saja. Ide tersebutlah yang membantu pembuat dalam mengembangkan multimedia. Setelah didapatkan idenya, barulah pembuat melakukan tahap awal dari proses pembuatan multimedia. Ada beberapa tahap dalam mengembangkan proses perancangan multimedia interaktif, di antaranya adalah 1. Tahap analisis. Tahapan dalam analisis pembuatan multimedia interaktif meliputi pemilihan materi, penentuan user dan indikator. Ketika proses tersebut dilakukan secara bersamaan karena saling berhubungan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam proses analisis, seorang pembuat multimedia melakukan analisis terhadap ide-ide yang dia dapatkan. Ada juga 6 hal yang harus diperhatikan dalam proses analisis, yaitu yang pertama adalah kebutuhan. Multimedia perlu dianalisis berdasarkan kebutuhannya. Apa saja yang mungkin dibutuhkan selama pembuatan media multimedia tersebut, serta dibuat daftar berisi kebutuhan apa saja untuk memenuhi pembuatan multimedia. Kemarin kita sudah belajar dalam pembuatan daftar yang berisi kebutuhan apa saja untuk memenuhi proses pembuatan multimedia, misalnya dari segi
background, dan alat-alat yang dibutuhkan, serta bahan-bahan dalam pembuatan multimedia. Yang selanjutnya adalah tahap perencanaan dan pembiayaan. Dari daftar kebutuhan yang sudah dianalisis, perlu dibuat daftar beberapa total biaya yang diperlukan. Hal ini akan menentukan besar atau kecilnya proyek multimedia yang dibuat. Pada dasarnya, suatu proyek selalu diawali dengan suatu kebutuhan yang disaring dengan garis besar atau dasar pesan dan tujuan. Yang selanjutnya adalah konten atau isi. Tentukan penyampaian dari isi yang akan dimasukkan ke dalam multimedia. Isi dari multimedia tentunya harus sesuai dengan ide atau gagasan yang terbentuk. Selanjutnya adalah pasar. Analisis dan tentukan untuk siapa sih multimedia itu ditunjukkan, apakah untuk pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, atau pekerja dengan spesialisasi tertentu. Serta tentukan juga tingkatan target pasarnya, apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah. Selanjutnya ada teknologi. Analisis dari segi teknologi sangat dibutuhkan untuk mengetahui teknologi atau alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembuatan multimedia. Seperti yang sudah kita praktekkan dalam mengetahui teknologi atau alat-alat apa saja yang dibutuhkan, itu kita memakai dengan software tertentu. Kadang juga dalam pembuatan multimedia itu tidak bergantung pada satu software saja, dan alat-alatnya bisa juga menggunakan kamera, komputer, dan lain-lain. Setelah itu ada media penyampaian. Yang terakhir adalah media penyampaian. Jika semua sudah dilakukan analisis, yang terakhir adalah menentukan media penyampaian. Media penyampaian ini dapat berupa brosur, iklan TV, website, dan lain-lain. Atau bisa juga kalian share di sosial media. Nah, mungkin ini saja yang kita bahas hari ini. Untuk selanjutnya kita bahas minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.